Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Pratiwi dengan NIM 06031282025025 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eka Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya rancang sebelumnya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Belajar Peserta Didik melalui Model Pembelajaran Project Based Learning pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis di SMK Negeri 3 Palembang. Adapun latar belakang penelitian tersebut ialah pendidikan di tingkat SMK lebih difokuskan untuk menciptakan manusia yang memiliki jiwa entrepreneurship sehingga dapat memicu timbulnya lapangan kerja. Seharusnya mata pelajaran ekonomi bisnis dapat difokuskan pada penciptaan produk yang memiliki nilai jual sehingga hal ini akan memicu timbulnya jiwa bisnis. Selain itu juga dapat memicu peserta didik untuk meningkatkan kreativitasnya dalam menciptakan produk yang bermutu. Namun kenyataannya saat proses pembelajaran pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga 1 masih cenderung terfokus pada ranah afektif saja seperti penjelasan teori, presentasi kelompok, serta penugasan secara mandiri. Oleh karena itu, peneliti beranggapan bahwa model pembelajaran Project Based Learning sangat tepat untuk diterapkan karena model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya dengan menggali keterampilan analisis siswa secara optimal sehingga siswa dapat menghubungkan dan menyimpulkan konsep materi dengan fenomena di lingkungan dan dituangkan dalam bentuk produk nyata. Adapun identifikasi masalah yang pertama, kegiatan pembelajaran terlalu monoton dan kurang interaktif. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan dominan menggunakan metode ceramah, tugas, dan diskusi. Yang ketiga, rendahnya kreativitas belajar peserta didik ini terlihat dari respon peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis di kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga 1 SMK Negeri 3 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Tujuan penelitian ialah untuk meningkatkan kreativitas belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis di kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga 1 SMK Negeri 3 Palembang tahun ajaran 2022-2023 dengan diterapkannya model pembelajaran Project Based Learning. Manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang model pembelajaran yang dapat memicu kreativitas siswa. Yang kedua, bagi pendidik dapat menjadi referensi untuk memilih model pembelajaran yang tepat di dalam kelas sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas belajar siswa. Dengan begitu, tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Yang ketiga, bagi siswa menjadi pengalaman belajar baru bagi peserta didik dan membuat suasana belajar peserta didik menjadi interaktif. Yang keempat, bagi masyarakat dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang membahas permasalahan dengan variabel yang sama sehingga penelitian tersebut dapat terus untuk dikembangkan. Bab kedua mengenai tinjauan pustaka berisikan tentang konsep teori dari beberapa ahli mengenai variabel-variabel yang dibahas pada penelitian tersebut. Variabel yang dibahas ialah kreativitas belajar yang terdiri dari pengertian kreativitas belajar, karakteristik kreativitas belajar, selanjutnya model pembelajaran yang terdiri dari pengertian model pembelajaran Project Based Learning, langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning, dan selanjutnya, hipotesis tindakan ialah dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis di kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga AKL 1 SMK Negeri 3 Palembang tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, membahas jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Adapun subjek dan lokasi penelitian ini dilakukan di kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga 1 SMK Negeri 3 Palembang tahun pelajaran 2022-2023 dengan jumlah peserta didik 36 orang, 29 peserta didik perempuan dan 7 peserta didik laki-laki yang akan dibagi menjadi 9 kelompok proyek.
Selanjutnya, persiapan penelitian. Yang pertama, menetapkan kelas uji coba. Dua, menyiapkan alat dan bahan ajar seperti proyektor dan PowerPoint. Yang ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP yang telah disesuaikan dengan langkah penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Yang keempat, menetapkan materi pembelajaran. Yang kelima, menetapkan jenis proyek yang akan dikerjakan peserta didik. Yang keenam, menyiapkan nomor checklist. Selanjutnya, prosedur penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, setiap siklus terdiri dari tahapan perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama observasi. Observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran Project Based Learning di dalam kelas sudah diterapkan dengan benar sehingga dapat meningkatkan kreativitas belajar peserta didik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan angket. Angket pada penelitian ini digunakan untuk mengukur setelah penerapan model Project Based Learning apakah berpengaruh terhadap kreativitas belajar peserta didik. Dan yang terakhir, teknik analisis data menggunakan satu reduksi data. Dalam proses ini dilakukan penajaman, pemilahan, pemfokusan, penyisihan data yang kurang bermakna dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. 2. Penyajian data. Berbagai data penelitian tindakan yang telah diredukasi perlu disajikan dengan tertata rapi dalam bentuk narasi plus matrik gambar grafik atau diagram. Dan terakhir, penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil meliputi peningkatan atau perubahan yang terjadi. Sekian paparan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya rancang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Oleh karena itu saya butuh masukan dan sarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.